Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim An-Nur Firdaus, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah bagi kita untuk mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang fadilati birril walidain. Fadilati birril walidain artinya keutamaan-keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, ini sangat penting untuk kita bicarakan karena di situasi zaman sekarang ini terjadi kemerosotan perilaku, kemerosotan mengenai adab dan akhlak di dalam menghadapi orang tua. Ini sudah merata, sudah merata di mana-mana dan sering kita jumpai. Oleh karena itu kita akan bicarakan ini menjadi penting, bukan hanya untuk ibu-ibu tentunya, tapi diharapkan ilmu yang sudah didapat ini menjadi bahan bagi ibu-ibu untuk mentarbiyah keluarganya, untuk mentarbiyah anak-anaknya, baik anak kita maupun anak saudara kita atau siapapun lah, yang kita kehendaki mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Berkaitan dengan ini terdapat di dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 32, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu ibadah kepada Allah wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Nah, ini di awal surat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah, dan di dalam ibadah itu jangan sekali-kali mensekutukannya dengan segala sesuatu apapun, sonaman aw ghairuhu. Di antaranya mensekutukan itu menyembah patung, menyembah patung, wa ghairuhu atau selain patung, au syai'an minal isyraki jaliyan au khafiyan, atau mensekutukan dengan sesuatu baik secara terang-terangan maupun secara samar, Jadi yang namanya mensekutukan Allah ini bukan hanya menyembah patung, bukan hanya menyembah pohon, menyembah batu, tetapi perbuatan-perbuatan yang tidak disandarkan kepada Allah itu bisa menimbulkan kesyirikan. Artinya kita menganggap bahwa makhluk itu memiliki kemampuan sama dengan Allah. Misalkan kita menganggap bahwa sebuah keris itu memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu, bisa menyelamatkan kita, bisa memberi rezeki kita, si keris ini. Nah, ini berarti mensekutukan Allah, Tidak boleh mempercayai benda-benda selain Allah yang memiliki kemampuan, menandingi Allah, baik secara terang-terangan maupun secara samar, Nah, kemudian berikutnya wabil walidaini ihsana. Nah, ini, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian itu berbuat baik. Nah, kita lihat ibu-ibu di dalam surat An-Nisa ini, berbuat baik kepada kedua orang tua dirangkaikan dengan ibadah kepada Allah. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua ini itu merupakan ibadah, merupakan ibadah karena perintah Allah.
bahkan disandingkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi sangat penting. Jadi jangan dianggap enteng perbuatan baik kepada orang tua ini. Bukan sekedar masalah akhlak, bukan sekedar masalah adab, tapi termasuk di dalamnya ibadah. Karena banyak yang menimbulkan tertolaknya amal dan ibadah apabila seseorang durhaka kepada orang tuanya. Bahaya sama dengan syirik nantinya. Mensyarikatkan Allah, berbuat syirik kepada Allah menyebabkan ibadahnya tertolak, ibadahnya tidak diterima. Begitu juga orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya menyebabkan ibadahnya, amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Jadi disetarakan dengan perbuatan syirik. Nah, ini penting, Bu, kita untuk ngajari anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita agar jangan sampai dia durhaka kepada kita. Ya, jangan sampai durhaka kepada kita. Karena apa? Kasihan anak-anak kita itu nanti amal solehnya tidak diterima. Sebanyak apapun ibadahnya, sholatnya, puasanya, bahkan naik hajinya, kalau dia durhaka kepada orang tua, itu nggak diterima semua, ditolak sama Allah. Ya, ditolak sama Allah. Karena apa? Ridha Allah, beridha walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tuanya. Jadi Allah tidak akan ridha apabila orang tuanya tidak ridha. Sebaliknya ibu-ibu, berhati-hatilah terhadap anak. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak ridha. Ya. Jangan sampai marah kepada anak berlebihan yang membuat umpatan, ya. Umpatan dan doa yang buruk. Ini sama saja dengan mencelakakan anak. Jadi di satu sisi kita sebagai orang tua berhati-hati berhadapan dengan anak. Ya. Sebagaimanapun keadaan anak, bisa kasih nakal apapun, tidak nurut apapun, tetaplah kita didik dia, bimbing dia dengan kelembutan. Jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur doa, karena ucapan ibu itu doa, dijabah oleh Allah, ya. Hati-hati, walaupun kita marah, istighfar saja sudah. Jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung cacian atau mengandung laknat. Misalkan kita ngomongin, oh, dasar kamu nanti celaka kamu. Nah, itu bisa celaka. Ya. Tidak boleh kepada anak-anak seperti itu, semarah apapun kita, ya. Karena itu membahayakan anak dan kasihan kepada anak. Apalagi kalau ibu sampai marah gitu, ya. Atau termasuk bapaknya lah, ini nggak ada bapak-bapak ini, kalau ada bapak sama aja, bapak juga begitu. Sampai marah gitu, mendekal dalam hati sampai tidak memaafkan. Tidak memaafkan berarti tidak ridha. Ini kasihan, Bu. Sulit sakaratul maut, ya. Sulit dengan main-main, karena ada cerita Alqamah. Cerita Alqamah itu begitu. Jadi Alqamah, tahu Bu Alqamah? Salah satu sahabat Nabi, Bu. Alqamah itu, dia ahli ibadah, dia soleh. Laki-laki Alqamah ini, soleh. Termasuk sahabat Nabi, soleh banget, ya. Tetapi ada sebuah, sebetulnya bukan kesalahan, tapi kesalahpahaman. Jadi waktu itu Alqamah sedang sholat, Bu. Ibunya datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Kok nggak dijawab gitu kan? Alqamah kagol sedang sholat, Bu. Assalamualaikum sampai 3 kali. Akhirnya ibunya marah. Ini Alqamah kenapa ini tidak menjawab salam saya sebagai ibunya? Apa dia sudah tidak mempedulikan aku? Ibunya jadi marah gara-gara tidak mengucap salam. Sampai pulang lagi ke rumahnya, ya. Alqamah tidak menyadari bahwa ibunya itulah yang mengucapkan salam. Apa yang terjadi, Bu? Ini berlangsung lama. Rupanya ibunya belum memaafkan, ya. Lama sampai qadarullah Alqamah ini mendekati ajal. Mendekati ajal, Bu. Dan ketika mau meninggal, Alqamah sulit untuk menghembuskan nafasnya. Sulit sekali mengucapkan la ilaha illallah, itu sulit. Padahal dia orang soleh. Akhirnya para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, karena pada waktu itu masih ada Nabi. Jadi ada tempat untuk mengadu. Disampaikanlah kondisi Alqamah seperti itu. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah Alqamah masih punya ibu? Masih, ya Rasulullah. Ya, masih, ya Rasulullah. Gitu. Kemudian kata Rasulullah, sampaikan kepada ibu Alqamah, ini anaknya. Ibunya tidak menemui. Walaupun anaknya sudah sakaratul maut, barangkali saking marahnya, Bu. Anaknya ini, Alqamah ini sedang sakaratul maut. Maka jenguklah dia dan maafkanlah segala kesalahannya. Salam kepada dia, kata Nabi. Disampaikan oleh sahabat, nggak mau ibunya, Bu. Tetap nggak mau. Tidak mau, ya. Tidak mau. Akhirnya sudah sampai 3 kali Nabi mengatakan, baiklah,
Kemudian Nabi datang ke Alqamah, ke situ menemui Alqamah yang sedang sakaratul maut. Akhirnya bilang kepada ibunya, datang ke sini. Kalau ibunya tidak mau memaafkan anaknya ini, maka Alqamah akan kami bakar, kata Nabi. Akan kami bakar jasadnya. Disampaikanlah kepada ibunya, kepada ibu Alqamah tadi. Yang namanya seorang ibu, Bu, akhirnya mah ya, akhirnya meluluh karena mendengar mau dibakar oleh Nabi. Padahal tentu saja Nabi nggak seperti itu ya. Inilah mujizat Rasulullah SAW, faham bagaimana menghadapi hati manusia, perasaan manusia. Rupanya harus dengan cara seperti itu ya, harus dengan cara seperti itu untuk bisa meluluhkan hati ibunya ya. Karena tentu saja seorang hati ibu walaupun bagaimana tetap dalam hati nuraninya tidak tega kalau melihat anaknya harus dibakar hidup-hidup kan gitu. Akhirnya datanglah ke situ, Bu. Karena kata Nabi, mungkin anakmu ini punya salah. Betul ya Rasulullah. Diceritakanlah begitu ceritakan. Akhirnya kata Nabi, maafkanlah dia hari ini. Kasihan, dia sedang sakaratul maut. Menangislah ibunya, kemudian dia berkata, nak, mulai hari ini ibu maafkan semua kesalahanmu. Ibu ridha kepada kamu, nak. Ibu ridha mengantar kepergianmu hari ini. Alhamdulillah, akhirnya Alqamah bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Begitu mudahnya, Bu. Ridha orang tua memudahkan anaknya menuju jalan ke surga, bahkan melepaskan ruhnya dari jasadnya. Ini jangan main-main ini ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari saya sering mendengar sebetulnya, Bu, ucapan ibu yang begitu kasar, begitu kotor kepada anak-anaknya. Ya. Saya sering mendengar, ya Allah, mereka nggak tahu ya, yang menyebabkan anaknya nanti malah celaka di dunia dan celaka di akhirat. Nggak usah tunggu di dunia. Durhaka kepada orang tua itu, Bu, salah satu perbuatan dosa yang balasannya tidak nunggu di akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Di dunia saja akan dibuktikan, nggak usah nunggu di akhirat. Kalau dosa lain mungkin dibalasnya di akhirat oleh Allah. Begitu. Tapi kalau dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, di dunia saja akan dibuktikan balasannya. Nah, oleh karena itu, marilah ibu-ibu sekalian, jangan kita menjadi sebab anak kita durhaka gitu loh. Kadang-kadang orang tuanya juga menjadi sebab, Bu. Menjadi sebab orang tua anak durhaka itu. Kadang-kadang itu. Dengan terbiasa ucapan-ucapan kotor, akhirnya anak juga berucap kotor. Gitu. Ya. Nah itu, jadi ini harus kita perhatikan oleh kita, dan ini juga mudah-mudahan disampaikan juga kepada anak-anaknya, kepada siapa saja yang belum tahu tentang ini, sampaikanlah kepada mereka ya, agar berhati-hati dalam urusan ini apabila kita menginginkan keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita selamat di dunia dan di akhirat ya, yaitu apa yang dikatakan wabil walidaini ihsana wa ahsinu bihima ihsanan. Tuh. Jadi hendaklah kamu baik kepada kedua ibu bapak dengan perbuatan yang terbaik ya. Nah itu firman Allah berkaitan, sebetulnya ayat berikutnya berkaitan dengan wadil qurba dan sebagainya, tapi kita karena materi pada hari ini tentang birrul walidain, nah itu ayatnya sekitar itu ya, sekitar itu. Ayat selanjutnya itu tentang wadil qurba dan yang lain-lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, harus betul-betul ditegaskan ya. Kemudian ada juga di sini qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya, wa qada rabbuka, dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada kamu ay amran maqtu'an bihi, yaitu Allah telah memerintahkan dengan perintah ya, yang sangat qat'i, yang sangat pasti, yang sangat jelas. Ini perintah Allah yang sangat jelas. Apa perintah Allahnya dalam Quran ini? Alla ta'budu illa iyyahu, bahwasanya kamu tidak beribadah illa iyyah, kecuali kepadanya. Ini perintah Allah yang jelas, urusan ibadah. Jadi kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Tidak boleh beribadah kepada yang lain, tidak boleh menyembah kepada yang lain, tidak boleh bergantung kepada yang lain, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, supaya tidak timbul sifat kesyirikan. Kemudian dirangkaikan dengan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapamu berbuat baiklah kamu. Lagi-lagi ibu dirangkaikan,
ibadah kepada Allah dirangkaikan dengan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Kita yang sekarang sudah menjadi orang tua kan pernah punya orang tua juga ya. Mungkin ada yang sudah meninggal orang tuanya, atau mungkin ada yang masih hidup. Kalau saya kebetulan dua-duanya udah meninggal. Masih lengkap. Manfaatkan yang masih lengkap ya. Manfaatkan, mumpung masih hidup, segeralah berbuat baik kepadanya. Kalau kemarin-kemarin belum sempurna perbuatan baik kita, perbaiki mulai sekarang ya. Jangan sampai ada hal yang mencederakan. Kalau kita punya salah, segeralah hari ini juga minta maaf. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu ajal esok lusa. Saya sudah meninggal dua-duanya, mertua saya juga sudah meninggal dua-duanya. Makanya saya tinggal melakukan 3 kewajiban nanti. Ada nanti ceritanya ya. Nah, pembahasannya tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi bakti orang kepada orang tua itu nggak putus, Bu. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, bukan berarti sudah bapak udah meninggal, ibu udah meninggal, udah bebas kan? Enggak. Tetap ada cara berbaktinya. Ini harus diketahui ini. Ada cara berbakti. Jadi berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika masih hidup. Mohon disampaikan ini. Ya, mohon disampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin, Ibu, mungkin pada saat kita hidup anak kita kurang berperilaku baik kepada kita. Mudah-mudahan gitu ya, di suatu saat nanti ketika Allah takdirkan kita sudah wafat, dia berubah pikiran, dia taubat, dia bisa berbuat baik. Nah, oleh karena itu sampaikanlah bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Kayaknya orang banyak yang nggak ngerti itu. Dianggapnya kalau sudah meninggal udah aja bebas. Apalagi warisannya udah dibagi. Udah deh, warisannya aja yang ngurus. Ya. Tanahnya, kebunnya, rumahnya, mobilnya dan sebagainya. Tapi tidak ingat bagaimana dia harus berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, itu ya. Dengan apa? Bi antusinu bil walidain, yaitu secara berbuat baik kepada kedua bapak dan ibu ya, kepada kedua orang tua yaitu ibu bapak. Li'annahuma, karena sesungguhnya as-sababu zahiru lil wujudi wa ta'ayyus. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti? Karena kedua orang tua itu ya, menjadi sebab, menjadi asbab zahirnya kita ke alam dunia, dan menjadi sebab kita besarnya di alam dunia. Betul nggak, Bu? Ya, kita kan dilahirkan oleh ibu kita kan. Nah, kemudian kita juga dikasih makan, dididik, diurus, disekolahkan ya, gitu, oleh kedua orang tua kita. Kadang-kadang ketika kecil kita nggak ngerti bagaimana susah payahnya orang tua kita mencari duit. Makanya sengaja nih saya rekam nih, nanti saya share, biar anak-anak dimanapun saya share, saya bagi ini ya, informasi ini atau tausiah ini biar mereka nonton. Jadi materi ini bukan hanya untuk ibu-ibu yang hadir, tapi siapapun. Nanti saya share juga di YouTube, di TikTok, saya share semua biar orang nonton. Karena seluruh dunia banyak ibu-ibu dan banyak anak-anak gitu kan. Nah, jadi siarnya tuh luas ya, siar. Makanya kenapa saya rekam, supaya siarnya bukan hanya dinikmati oleh ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Jadi menjadi asbab kita lahirnya ke alam dunia, yang menunjukkan bahwa kita diizinkan oleh Allah lahir ke alam dunia melalui rahim ibu itu. Sebab kalau Allah tidak mengizinkan, nggak bakal lahir, yaitu gugur ya dalam kandungan. Nah, itu berarti kita sudah diizinkan oleh Allah untuk hadir ke alam dunia melalui rahim seorang ibu. Kemudian diurus juga oleh bapaknya. Bapaknya mencari nafkah dan sebagainya ya. Nggak ngerti bagaimana keringatnya, capeknya, lelahnya demi anak-anak semua. Kadang-kadang kita merasakan, Bu, sebagai orang tua ya, lebih mengutamakan anak dibandingkan dengan diri kita. Betul nggak, Bu? Iya. Kita punya duit seetik ya, orang gampang lah, yang penting anak gitu ya. Anak sekolah gitu ya. Untuk jajannya kita penuhi ya. Kita kadang-kadang mengurangi makan, mengurangi minum, kan emak kurang beli. Itu saya rasakan sendiri oleh ibu saya. Ibu saya itu Masya Allah, dia punya makanan. Ketika saya datang ke rumah, walaupun saya udah berumah tangga, Bu, sudah berumah tangga, ketika saya datang tuh udah disiapin makanan khusus untuk saya, tahu kegemaran saya. Begitu cintanya seorang ibu. Begitu datang, mamlah, terus dipasarkan ke ibu, Masya Allah. Ibu tahu kegemaran saya gitu. Sampai segitunya, padahal saya nggak mesen. Lihat cinta orang tua. Begitu cintanya orang tua kepada kita, alangkah tidak pantasnya kita sebagai anak, ya enggak?
mengkhianati atau menciderai kecintaan orang tua yang luar biasa perhatiannya kepada kita. Ya, luar biasa. Sampai ditanya orang tua kadang-kadang gini kan, ada mama yang ibu tersemam, entos, pernah belum? Entos. Kita udah makan duluan, kita ke depan tak intip baru makan. Masya Allah, sampai segitunya orang tua. Iya, sampai segitunya ngedahuluin anak. Entos, padahal suruh anak dulu. Jadi nggak ada batasnya kasih sayang orang tua itu. Saya rasakan sendiri. Saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Kalau ketemu ibu waktu hidup, tetap perlakuannya tuh memperlakukan saya seperti belum punya keluarga. Tidak berubah gitu, tidak berubah ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi saya merasakan sendiri bagaimana kasih sayang orang tua kepada saya. Begitu juga orang tua, ayah saya juga begitu. Luar biasa. Makanya ini jugalah yang harus kita tiru, bagaimana kita memperlakukan kepada anak-anak kita. Orang tua kita sudah menyayangi kita, maka sayangi jugalah anak-anak kita. Kuncinya tadi itu, apabila kita ingin disayangi oleh anak-anak kita, maka sayangilah kedua orang tua kita. Kalaupun terjadi misalkan sebaliknya, itu adalah merupakan ujian bagi kita. Ujian yang besar. Makanya bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila anak kita masih belum memenuhi harapan kita, terutama dalam unsur akhlak dan adab. Bersabarlah. Mungkin di situ Allah sedang menguji kita, sedang memberikan pahala yang banyak, tetapi tolong jaga jangan sampai anak itu terkena laknat dari kita dengan ucapan maupun perbuatan yang membuat dia celaka. Jangan. Sebagaimana juga kalau anak celaka tetap kita bersedih ya. Mana ada orang tua yang senang lihat anaknya celaka? Nggak ada, sedih semuanya juga ya, bersedih, ingin semua anaknya baik-baik saja, selamat di dunia dan di akhirat ya. Nah itu, imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma ya. Apabila terjadi pada kamu ya, orang tua kamu itu sudah tua, ahaduhuma atau salah satunya, au kilahuma, fala taqul lahuma uffin. Jadi apabila orang tuamu sudah tua, janganlah sekali-kali kamu mengatakan Ini biasanya terjadi kalau orang tua kita sudah sepuh ya. Ini lebih repot lagi Bu menghadapi orang tua kita yang sudah sepuh. Kalau orang tua kita masih seger sih mungkin ya tidak tengah jengkelkan gitu kesannya. Tapi ibu-ibu atau siapapun yang pernah merasakan punya orang tua yang sepuh, sudah hampir pikun, Masya Allah, menghadapinya harus betul-betul sabar ya. Betul nggak? Harus sabar. Kadang-kadang nama aja lupa ya. Waktu itu orang tua saya, terutama bapak ya, kalau ibu sih masih selalu ingat, bapak itu sudah hampir seperti itu. Ke cucunya tuh, ini siapa? Kata Sahaya, udah dibilang Asep misalkan, ntar 2 menit kemudian nanya lagi gitu ya. Itu kita harus sikapi aja, jawab aja, jangan dimarahin. Nggak boleh kata nggak boleh. Bapak ini nggak boleh, tidak boleh sama sekali. Jawab saja, Asep ma, Asep bah, gitu aja. Saya teringat Bu sebuah cerita waktu itu. Saya sempat nginap di rumah orang tua. Dua-duanya masih ada, karena waktu itu ibu dan bapak hanya berdua. Akhirnya saya menempatkan diri dengan istri, nginap di rumah. Giliran waktu itu ya. Kemudian saya ada suatu kamar tersendiri, itu tidur dengan istri, dikasih kamar di situ. Itu bapak terutama, kalau ibu tahu, bapak malam-malam keluar gitu, nengok tuh dari pintu, ngebuka tirai, ini siapa ya? Iya, ini siapa ya? Gitu. Encep mak, kan nyebutnya mama ke bapak itu ya. Encep mak, oh encep, saya tuh encep dibilangnya kalau itu, panggilannya encep, nggak tahu dipanggil encep ya. Saking saya. Iya, saking sayanya. Jadi saya tuh ada nama dua, Encep dan Eman. Jadi dari kalau keluarga ibu menyebutnya Encep, kalau keluarga bapak menyebutnya Eman ya. Ini Kang Eman, yang ini
Ancep. Wah, dua-dua nangis panggilannya ya. Udah gitu tuh 1 jam kemudian nongol lagi, saya lagi tidur enak-enak gitu ya, baru mulai ya berat nengok lagi, ini siapa ya yang tidur di sini, kulinjal deh, Encep mah berkali-kali, akhirnya berulang-ulang ya jawab aja, oh Encep, ngeloyor lagi, tidur lagi dia. Gitu sampai subuh ya. Kita harus sabar seperti itu, jangan dibentak mamanya gimana, aduh nyakitin tuh, ngegeter aras bu kalau ada bentakan. Makanya dalam ayat berikutnya tidak boleh ngebentak, saja tidak boleh, apalagi ngebentak. Contohnya tadi mama nih atau baba nih, aduh. Ini kadang-kadang pernah dengar nggak seorang anak ngomong gini bu? Pernah dengar nggak seorang anak ngomong begini, ngebentak orang tua? Pernah dengar nggak? Ya jujur, saya sering banget ngedenger tuh tetangga-tetangga cuman ngelus dada, ya Allah anaknya sampai segitunya ke orang tua ya, sampai segitunya ngebentak ya. Saya sering dengar ya. Bahkan ada di antara saudara sendiri anaknya begitu. Saya sering tegur, jangan begitu kamu ya, kepada orang tua ya, walaupun kamu tidak setuju. Nah itu, fala tadjar mimma yustaqdaru minhuma. Nah ya, wa istaskalu min nunatihi wa huwa sautun yadku ala tadujur ya, gitu ya. Jadi jangan juga kamu menghitung-hitung ya, menghitung-hitung pemberianmu kepada orang tua, kemudian juga jangan mengucapkan dengan kata-kata suara-suara yang keras ya, suara yang keras tidak boleh juga menghitung-hitung pemberian. Baru kita ngasih sedikit aja udah dihitung-hitung sama orang tua ya, pan kamari Gus dipasuhan segala, aduh ya Allah. Nggak mikir apa kalau dihitung berapa tuh harga air susu ibu ya yang sudah di ini sama anaknya, belum lagi keringat ayahnya, nggak terhitung itu sampai dia kemudian lulus kuliah apalagi kerja gitu ya, waduh sudah jadi direktur, jadi manajer ya, nggak bakalan terbalas jasanya. Makanya tidak boleh dihitung-hitung, tidak boleh berkata kasar. Wala tanharhuma. Nah, wala tanharhuma, janganlah membentaknya. Ini firman Allah dalam Al-Quran ini, bukan hadis Nabi. Firman Allah, wala tanharu. Tadi wala taqul lahuma uffin, kemudian wala tanharhuma ya. Jadi jangan sekali-kali membentak. Sekali celetit hati orang tua, kamu ibu, kemudian meneteskan air mata, ngegeter aras bu ya. Itu ya. Nah itu. Tapi apa yang harus dilakukan? Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Berbicaralah dengan kedua orang tua kita dengan ucapan yang baik, yang mulia, yang sopan, yang santun, jangan kasar, jangan songong, jangan medegong. Itu bu ya, itu ini perintah Allah kepada kita semua ya, kepada kita semua, termasuk kita yang sudah jadi orang tua, barangkali masih punya ibu, punya bapak, hati-hati, jangan, nggak boleh songong, jangan. Jadi tidak boleh melampaui suara orang tua kita. Misalkan suara orang tua seukuran saya nih, misalkan saya mengatakan, Dek lagi di mana? Lagi di sini Pak, gitu. Lebih rendah suaranya mesti. Jangan, Dek lagi di mana? Oh di sini Pak. Waduh, itu nggak boleh tuh ya. Jadi harus lebih rendah suaranya dibandingkan suara orang tua kita, harus lembut ya. Itu wafid lahuma janahadzulli ya. Jadi kamu harus merawat keduanya ya, kedua orang tua itu, janahadzulli, kepada diri orang tua itu ya. Jadi kita harus merawat, terutama orang tua yang sudah mulai sepuh, itu harus kita rawat ya, harus kita rawat. Tadzallal lahuma ya. Kemudian kita juga harus artinya merendahkan hati, merendahkan diri kita ya. Merendahkan diri, wafid lahuma janahadzulli, merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua ya.
dengan rendah hati. Tawadhu' fihima, yaitu dengan rasa rendah hati di hadapan orang tua. Jangan adigung, ya, jangan dusun kepada orang tua, harus rendah hati. Dengan apa? Minar rahmati, dengan penuh kasih sayang kepada orang tua, ya, dengan penuh kasih sayang berhadapan dengan orang tua itu, ya. Min farati rahmatika lahuma, dengan kasih sayang yang sangat, rahmatika lahuma, menyayangi kepada kedua orang tua kita. Wa atfika alaihima, dan welas asih kepada keduanya. Liftiqarihima ila kulli, ya, dan memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua kita, ya. Ya. Penuhi, ya. Penuhi. Jadi kalau orang tua kita, apalagi kalau kita sudah merasa jaya, sudah mampu, orang tua kita butuh, penuhi. Kalau misalkan pulang dulu nak sini, pulang. Makanya saya kepada ibu, kedua orang tua, sok dibel, kedua artos ente, gaduh bu, insya Allah. Padahal waktu itu nggak punya, nggak pernah saya bilang, nggak punya bu. Apa sih ibu ini minta duit dulu? Waduh, nggak berani saya bilang begitu bu. Selalu saya bilang, insya Allah bu, ayah. Udah, gitu aja. Kalau ibu ayah artos, sabar bu, sakia, insya Allah ayah bu. Kalau saya setelah ngomong begitu mikir, duh mana ya. Tapi lihat bu, lihat ya bagaimana Allah menolong. Tidak lama kemudian ada duit itu, entah gimana aja caranya, unik Allah mah ya, ada saja. Bari ngahulang di depan rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustad, sehat? Iya Pak Ustad, gini gitu, biasa dongeng segala macam. Ya, hatur nuhun, udah beres gitu kan, minum segala macam, ngopi segala, udah ngobrol, hatur nuhun, abdi pamit mohon. Itu begitu dibuka ampau itu pas dengan permintaan ibu, kurang tuh lebih. Itu saat itu juga saya kirim. Ini Allah kirimkan rezekinya untuk ibu. Jadi saya menyampaikan ini sudah banyak bukti soalnya ibu dalam diri saya, sudah merasakan bukti. Makanya saya berani menyampaikan ini karena saya sudah merasakan bukti-bukti itu. Oleh karena itu ketika orang tua misalkan minta sesuatu, jangan bilang nggak ada. Khawatirnya nanti yang ada pun jadi hilang. Iya. Nah, gaduh beas nanti di bumi, emak gaduh beas di can ngaliwat. Tuh ayam mak seek. Padahal masih segentong gede kene. Isuk begitu pageto ditempot bulukan. Hilang mah enggak, tapi buluk kukutu. Bisa jadi begitu, Bu. Enggak boleh ya. Nah, itu contoh. Seperti gitu contohnya ya. Penuhi ya kebutuhan-kebutuhan. Nah, orang tua mah tidak mengharapkan lebih atuh. Ya. Enggak. Orang tua mah tidak mengharapkan lebih dari anaknya. Yang penting mah anaknya senang, anaknya bahagia. Guys, cukup. Ya, orang tua mah itu sebetulnya. Kemudian apa berikutnya? Waqur rabbirhamhuma, kata Allah, katakanlah rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, wahai pangeran, waduh Gusti, ya. Muga mikanya sayangilah mereka. Tuh, artinya kita disuruh mendoakan. Wad Allah Ta'ala, berdoalah kamu kepada Allah Ta'ala. Biarhamuha, dengan supaya mendapatkan rahmat dari Allah orang tua kita. Teruslah berdoa, doakan orang tua kita. Birahmatihil baqiyah, dengan rahmat Allah yang kekal selama-lamanya. Doakan. Jadi supaya orang tua kita itu yang masih hidup maupun yang sudah tiada, doakan oleh kita supaya mereka diberikan rahmat oleh Allah dengan rahmat yang kekal. Artinya rahmat yang kekal itu diberikan rahmat di dunia dan rahmat di akhirat nanti. Doakan oleh kita, ya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana ya mereka telah mengurus aku sejak kecil. Kasih sayangnya seperti itu. Artinya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku selagi aku masih kecil. Kan karaosku ibu-ibu ya, bagaimana menyayangi anak-anak ya. Kadang-kadang kurang tidur Bu ya, baru setengah jam ngek deui ceurik anak ya.
bangun lagi, ganti popok, pipis lagi, lagi. Kan sayang, kita nggak mikirin kita ngantuk, nggak mikirin kita lapar. Nah, perlu diketahui kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang ibu kepada ayah, kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Luar biasa Allah itu sayang kepada kita, Bu. Ya, melebihi. Seorang ibu begitu sayangnya kepada anak, Allah lebih daripada itu sayangnya kepada kita. Ya. Rahmatan misal rahmatihima, ya. Dengan rahmat seperti rahmatihima, menyayangi kedua orang itu alayya kepada kami, kepada abdi, kepada saya gitu, ya. Wa tarbiyatihima wa irsyadihima li. Nah, orang tua juga telah mengurus kami dan juga telah menunjukkan kami, ngedidik kami, ya, fi halin sigharin, ketika kami masih kecil. Nah, itu penjelasan daripada doa tadi, kama rabbayani shaghira. Nah, itu Bu, ya, doakan. Makanya rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sampaikan terus setiap waktu, setiap ba'da sholat, doakan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Doakan terus supaya mendapatkan rahmat selama-lamanya, ya, selama-lamanya, ya. Nah, itu. Kita masih ada waktu seperempat jam lagi nih Ibu sekalian, ya, ada waktu seperempat jam lagi. Ada satu hal yang ini yang untuk menutup pertemuan kita nih yang perlu kita perhatikan ini, ya. Yuqalu lil walidi 'alal waladi 'asharatu hukuk. Nah, ini. Ya, ini dikatakan bahwa bagi seorang bapak atas anak-anaknya asyaratu hukuk, memiliki 10 hak. Ya, bagi seorang bapak memiliki 10 hak bagi anak-anaknya. Ya. Berarti anak-anaknya kewajiban kepada bapak. Bagi bapak haknya. Jadi bapak ini punya hak kepada anak-anaknya sebanyak 10. Mana Pak Adang ya, kudu ngedenger nih. Iya, harus ngedenger nih Pak Adang nih, ya, bahwa anak-anaknya itu punya kewajiban kepada bapaknya. Dan si bapak ini punya hak dari anak-anaknya, ya. Yo. Jadi yang pertama nih Bu, hak bapak dari anak. Di sini disebutkan bapak. Ya. Sebodoh, pokoknya model walidi alal waladi di sini berarti bapak. Berarti ibu naga sarwalah. Kalau bapaknya menang hak, ibu pasti lebih gede haknya, gitu ya. Nggak mungkin ya. Nah, yang pertama haknya dari bapak itu dari anaknya adalah at-ta'amu. Ya. At-ta'amu inihtaja, memberi makanan, ya, yang dibutuhkan oleh walad, yang dibutuhkan oleh bapaknya. Jadi si anak punya kewajiban memberi makanan yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan dari anaknya tadi, ya. Itu yang pertama, memberi makan kepada bapaknya yang dibutuhkan. Apa sajalah yang dibutuhkan, kasih makan, ya. Yang kedua, wa khidmatun, melayani. Wa khidmatun inihtaja, ya, melayani kebutuhannya. Dia harus dilayani, gitu, ya, orang tua itu. Orang tua pengen ngopi, buru-buru ku anak ngajienkeun, gitu. Ya, apalagi sudah agak sepuh orang tuanya, atau pengen apa, bajunya dicucikan sama anaknya, dimasakkan makanan yang enak, dilayani, ya, dilayani, segala kebutuhannya dilayani orang tua kita itu. Kemudian yang ketiga, wal ijabatu inda'a, ya, wal ijabatu inda'a, ya, memenuhi ketika dipanggil. Jadi ketika dipanggil, neng kadieu sini, ya bah, langsung penuhi. Ya tadi itu, kalau jauh misalkan ditelepon, coba abah yuk gedang anu, coba kesini, gitu. Nah itu harus menyempatkan diri untuk datang. Mungkin si bakar sibuk yuk, anu kebenya bulan harup, waduh, diminta lagi ayeuna, gitu ya. Jadi harus menyempatkan, memenuhi panggilannya, ya, memenuhi panggilannya.
Wal itaatu in amara ghairu maksiatin. Nah, kemudian yang keempatnya harus nurut kepada bapaknya atau kepada ibunya. Ini kewajiban anak, artinya hak orang tua. Harus nurut kepada in amara, kepada perintah orang tuanya, ghairu maksiatin, yang selain maksiat. Jadi kalau perintahnya itu menyuruh kebaikan, wajib nurut si anak. Tidak boleh membangkang. Wajib, ya. Karena ini hak orang tuanya. Gitu. Tidak boleh, tidak membangkang. Kecuali nitah maksiat, nitah goreng, jangan diturut. Tapi ditolaknya pun dengan cara yang sopan. Kalau nitah judi, nitah mabok, jangan diturut. Maksiat. Tapi kalau nyuruh sholat, nyuruh ngaji, nyuruh zikir, ya, nyuruh baca Quran, diturut, ya, diturut. Nah, jangan membangkang, ya. Nah, jangan membangkang, ya, gitu. Apalagi membangkangnya dengan cara kasar, itu nggak boleh. Yang pertama membangkang, yang kedua berucap kasar, lah dua tuh, ya, kesalahannya dia itu. Kemudian watakallumu ma'ahu bil-layyin, ya, dunal ghilzatin, ya. Berbicaralah kepada keduanya, kepada bapak dan kepada ibu tadi, bil-layyin, dengan cara lembut, dunal ghilzah, tidak kasar. Nah, itulah, ya. Jadi tidak boleh kasar, berbicaralah dengan lembut. Jadi intonasinya, nadanya itu di bawah orang tua kita kalau bicara, gitu. Cep, kamu kemarin kemana? Itu Pak, kemarin itu ke temen, gitu. Diajak temen, jadi pulangnya telat Pak. Nah, di bawah. Ulaya mah, Cep, kok malam-malam baru pulang dari mana? Bapak yuk nanya wae. Waduh. Aduh, Masya Allah. Bu ya. Nah ini tolong Bu, kasih tahu ya, kasih tahu. Nih kalau perlu video ini share. Nih, video share ini. Biar barangkali belum tahu. Barangkali belum tahu. Jangan kita salahkan dulu. Orang-orang yang melakukan kesalahan, jangan kita salahkan terlebih dahulu. Boleh jadi dia belum tahu, belum ngerti. Mudah-mudahan setelah tahu dan ngerti mah Allah berikan hidayah, dia berubah. Gitu ya. Jadi wajib kita kasih tahu, ya, gitu. Kemudian yang keberapa Bu? Dicatat mentetah. Nanti ada pertanyaan pohon. Wa ini taja ilal kiswati, ya. Kemudian yang keenamnya, apabila membutuhkan apa nih, ya, pakaian, ya, maka berikanlah pakaian. Berikan pakaian, ya, ke ibu belikan daster, kerudung, ke bapak belikan gamis, ya, belikan eta koko, baju koko atau peci, gitu. Nah itu berikanlah pakaian, ya, berikanlah pakaian, ya. In qadara 'alaiha, sesuai dengan ukuran kemampuan, ya, dengan ukuran kemampuan kita. Berikanlah pakaian sesuai dengan ukuran kemampuan. Udah seneng banget orang tua malah, ya, dikasih sama anak tuh nggak lihat merek, terus diberi seneng, gitu. Nah, gitu. Wal masyu khalfahu, ya. Kemudian yang ketujuhnya, berjalanlah di belakangnya. Nih adabnya Bu. Jadi anak dan bapak teh nggak boleh bareng begini jalan teh. Anak kudu di belakang. Iya, bapaknya di depan, anaknya di belakang. Hari mah kadang-kadang anaknya mihulaan. Ya, di belakang, ngawal bapak. Gitu. Makanya kemarin saya coba tes anak-anak tuh, ya, sholat Jumat gimana jalannya. Nah, ternyata anak-anak tuh jalan di belakang. Oh, berarti udah ngerti nih anak. Gitu. Nggak berani dia, jangankan mendahului, nggak berani. Ngedamping aja nggak berani. Saya coba belajar berjalan pelan. Dia juga nggak berani ngeduluin. Paling ngajar lah launan gitu kan. Coba berani nggak nih mendahului atau menjajari? Ternyata enggak. Dia tetap aja gitu di belakang. Oh berarti ya sudah, kalau gitu saya cepetin jalannya. Itu ngetes aja. Itu adab Bu. Ini hal-hal yang sepele mungkin banyak yang tidak tahu. Lebih-lebih mungkin banyak yang tidak mempraktekkan, tidak mengamalkan. Bebas ya seakan-akan gitu ya. Bebas aja pokoknya. Pabulit lah pokoknya. Ya. Ya mungkin karena tidak tahu tadi. Ya. Karena tidak tahu. Ya. Gitu. Apalagi itu? Yang keberapa? Ke-8 ya. Ke-8-nya wal irda'u lahu bima radi li nafsihi, ya.
Jadi seorang anak harus menyukai apa yang disukai oleh bapaknya, ya. Wal ikrahu lahu bima yukrihu li nafsihi. Kemudian juga dia harus tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh bapaknya di dalam dirinya. Senangi apa yang disukai oleh bapaknya dalam dirinya, dan hindari atau benci sesuatu yang tidak disukai oleh bapak dalam dirinya. Misalkan gini, bapaknya tuh nggak suka misalkan apa ya, anaknya itu main sampai jam 12 umpama. Bapaknya nggak suka lihat anak main sampai jam 12. Kalaupun main jam 10 udah pulang lah ke rumah gitu ya. Nah si anak tahu bahwa bapaknya tidak suka saya main sampai jam 12. Nah mestinya dia jangan main sampai jam 12. Saya udah tahu bapak nggak suka nih kalau sampai jam 12, maka dia sampai jam 10 pulang gitu. Itu tandanya ngerti itu yang begitu ya. Tapi ini mah alasannya lain. Kan kata bapak juga jangan pulang malam-malam. Makanya dede pulangnya sampai subuh. Katanya jangan pulang malam, malah bablas sampai subuh ya. Nah itu. Nah, ini kan jadi jawaban yang keliru, nyeleneh ya. Malah diplesetin. Gitu ya, diplesetin. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, Bu, wa du'a'u lahu bil maghfirati kullama da'a li nafsih. Ya, doakan ya. Doakan kedua orang tua kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti doa kepada dirinya. Jadi doakan kedua orang tua kita supaya diberikan rahmat oleh Allah, kemudian supaya juga diampuni dosa-dosanya. Kirimi selalu Fatihah orang tua kita ya. Nah, itulah kewajiban-kewajiban 10 kewajiban anak yang merupakan hak bapaknya dari anaknya yang harus dipenuhi ya. Ini merupakan cara birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini patut sekali, Bu, ini diajarkan, disampaikan kepada anak kita supaya anak-anak kita mengerti dan paham dan kemudian menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi bila terjadi di lingkungan kita ada yang masih belum seperti tadi, boleh jadi belum tahu, saya bilang. Jangan buru-buru maneh maan doraka sia kakolot. Kayak heula nyebut doraka geus diajaran can kurang. Jangan bilang doraka buka anak, bisa jadi anak doraka beneran. Ini satu kalimat yang jangan diomongin, dan saya sering denger ini. Kamu mah durhaka sama orang tua. Aduh, jangan ya, jangan bilang durhaka, nanti anak benar-benar jadi durhaka. Jangan diucapkan ya. Nah gitu, ini ujian bagi kita ya. Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Pertemuan kita dalam kesempatan ini walaupun singkat, ini sudah 1 jam sebetulnya obrolan kita, nggak terasa ya, nggak terasa. Mau ada pertanyaan, Bu? Atau nggak usah? Ada. Berapa pertanyaan? 3 pertanyaan ya. Saya mau nanya ke Pak Ustadz. Mau dapat voucher nggak? Kan sama nanya dulu katanya nanya. Boleh, sok, silakan. Ini Pak Ustadz. Iya. Kalau saya tuh dari dulu. Iya. Dari kandung gitu sama ibu, jadi orang tua tuh pisah gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Jadi saya itu kurang kasih sayang sama bapak gitu. Iya, iya. Jadi kembali saya malahan kasihan sama bapak sambung gitu. Dia yang ngurus gitu Pak Ustadz. Apakah harus gimana gitu saya ya sama bapak kandung? Iya, iya. Tetap aja, Bu, karena nasab tidak terputus nasabnya. Hade gorengnya tetap, bagaimanapun itu adalah bapak kita. Kita tidak akan bisa terlahir tanpa tetesan daripada bapak kita. Nggak bisa diganti. Dan ibu tidak boleh berbinti kepada bapak sambung, haram hukumnya. Tetap bintinya kepada bapak kita, walaupun yang tidak ngurus tadi. Jadi itulah, sampai kepada nasabnya binti aja tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Mentang-mentang cenah pengurusan cenah bapak aing mah gantilah. Tadinya misalkan ngarana bapak aslinya Umar, bapak sambungnya misalkan Jakaria. Lah dina aktu teh geus lah cek ibuna teh, ibuna yang cerai itu geus ulah bapak Umar, mana pengurusan bapak mana, ganti we binti Jakaria. Haram, nggak boleh, nggak boleh, haram itu ya. Nanti di akhirat kena itu. Tetap harus diakui bahwa Sarmunah binti Umar, ulah binti Jakaria mentang-mentang bager ya.
nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Kasih sayang itu Pak Ustadz. Iya, paham. Ini maksud contoh, Bu, salah satu contoh. Itu saja tidak boleh, nasab itu tidak boleh. Ya, contoh nih. Nah, kemudian mengenai kasih sayang, tetap kita harus berbuat baik. Tetap tidak terputus ya, perintah berbuat baik kita kepada orang tua. Walaupun orang tua kita tidak ngurusin kita, tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ulah mentang-mentang wah cenah tambah kalau urusan orang. Tidak. Itu mah urusan dia sebagai orang tua. Orang tua kan punya kewajiban ke anak. Anak punya kewajiban ke orang tua. Yang kita harus lakukan kewajiban kita aja kepada orang tua. Perkara orang tua kita tadi pengurusan ke orang itu mah urusan dia dengan Allah. Ya, paham? Yang kita pikirkan, yang harus kita lakukan adalah kewajiban kita kepada orang tua. Itu saja. Kan sudah dicontohkan. Bapaknya Nabi Ibrahim kumaha? Kan penyembah berhala ya. Nah, tapi tetap Nabi Ibrahim itu baik kepada bapaknya, santun, sopan, tidak menghinakan, walaupun bapaknya penyembah berhala. Untuk dihina, bapak ini saya kan Rasul, bapak ini nyembah berhala. Enggak begitu Nabi Ibrahim, enggak. Tuh ya, udah dicontohin. Ya, tetap saja berbuat baik ya. Tetap berbuat baik sesuai dengan kepatutan. Tetap diaku, jangan sampai nggak diaku. Ditanya sama orang lain, hari bapak mana saya? Bapak sama Jakaria. Itu mau bapak mana lain, Umar lain. Waduh, durhaka itu tidak mengakui. Ya, ya. Nah itu Bu ya, tetap berbuat baik, tetap sambungkan batin kita, bahkan doakan. Insya Allah Allah nanti mencurahkan rahmatnya kepada kita karena kita sudah menunaikan kewajiban sebagai seorang anak. Yang dipikirkan itu aja, nggak usah dipikirin kewajiban orang tuanya. Itu mah urusan dia dengan Allah, karena kita juga punya urusan dengan Allah mengenai kewajiban kita kepada orang tua, birrul walidain tadi. Gitu. Nanti yang ditanya teh kita mah bukan masalah kewajiban itunya. Kamu cek Allah teh. Tidak bisa. Itu orang tua saya nggak ngurus. Saya nggak ngurusin bapak kamu. Bapak kamu nanti saya tanya. Yang saya tanya kamu kewajiban kepada bapakmu apa? Kan gitu cek Allah. Nah kan gitu ya. Nah, kayak orang tuanya ditanya kamu. Nah itu masing-masing nanti ditanya dihisab oleh Allah ya. Makanya pikirkan kewajiban kita masing-masing. Ya. Tetap berbuat baik ya. Paham Bu ya? Nah, ya, masih ada lagi? Silakan Bu. Mbak, enggak Bu? Badang. Baik Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Begini tentang anak yang berbakti kepada orang tua. Orang tua bisa meninggal. Iya. Kita selain mendoakan orang tua, Ya. satu itu, kedua kita mungkin sedekah atas nama orang tua. Ya. Ataupun orang tua. Ya. Apakah itu disebut anak apa ya yang disebut sedekah, bukan anak yang soleh, Ya. doa anak yang soleh, Ya. itu apa seperti itu kan itu? Apakah ada yang selain dua itu ada lagi khusus buat orang tua yang udah meninggal khususnya? Betul. Kalau yang masih hidup, insya Allah kita berbakti pada orang tua selain mendoakan dan juga berbakti pada orang tua. Apapun yang diinginkan orang tua, insya Allah kita penuhi. Kalau yang masih hidup, tapi kalau untuk yang udah meninggal itu Ya. selain mendoakan kita sedekah atas nama orang tua. Itu doa anak yang soleh, ya itu atau amal jariah. Ya. Gimana Pak Ustaz? Ya. Terima kasih Bu. Ini tadi belum sempat materi disampaikan ya. Ini kebetulan ada pertanyaan Ibu. Yang di kitab ini lebih ekstrim Bu. Kalau pertanyaan Ibu mungkin Ibu orang salehah, orang baik. Tapi sekarang pertanyaan di sini, qala su'ila 'anil walidaini. Nah, dikatakan bahwa ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan seorang anak idza mata? Ya. Sakhtaini 'alal waladi. Ya, ya. Jadi ketika orang tuanya mati dalam keadaan bendu, marah kepada anaknya, tidak ridho. Lihat nih Bu, ya. Kalau tadi mungkin orang tuanya ridho ya. Yang pertanyaan Ibu orang tuanya ridho ke anaknya karena anaknya baik, anaknya soleha gitu kan. Ini orang tuanya meninggal tapi dalam keadaan dia marah kepada anaknya karena anaknya durhaka. Tuh lihat Bu ya. Hal yumkinu ayurdiha, apakah dia mungkin akan diridhoi oleh orang tuanya yang sudah meninggal? Nah, kalau masih hidup kita masih bisa minta maaf ya. Ampun tuh Mbah, hampura mak, dosa abdi waktu hidup nya dimaafkan ku makan gitu.
Sekarang orang tuanya tadi sudah meninggal, sementara si anaknya durhaka. Apakah masih mungkin dia mendapat keridhaan orang tuanya? Nah, ini pertanyaan yang ekstrim, Bu. Apakah masih mungkin katanya ba'da wafatihima? Sampai meninggal. Bukan anaknya yang meninggal, Bu ya. Orang tuanya yang meninggal. Iya. Anaknya sampai dibawa meninggal. Betul, sampai dia meninggal, Ibu. Nah, di sini pertanyaan, apakah masih mungkin si anaknya mendapat ridho dari orang tuanya sementara orang tuanya sudah meninggal? Nah, ini apa jawabannya? Kila, dikatakan yumkinu, masih mungkin, Bu. Nah, ini perlu diketahui nih. Sebab sering ada pertanyaan juga saya waktu itu. Bagaimana Pak? Saya udah terlanjur dosa, bisa nggak saya dosa ampuni ya? Saya ini dorhaka kekolot gitu ya. Nah, ini jawabannya ada, Bu. Masih mungkin yumkinu. Dengan apa? Bisalasatin, dengan 3 cara. Berarti yang ibu terjawab sekaligus nanti ini. Ini mah yang durhaka, Bu, yang soleh mah lebih-lebih gitu ya. Yang durhaka ini dengan 3 cara supaya kita yang durhaka kepada orang tua sudah meninggal, bisa mendapatkan keridhaan dari orang tua. Apa caranya? Ya, dengan 3 cara. Bisalasati asya'a, dengan 3 cara. Awaluha, yang pertama, ayyakuna solihan, jadilah anak yang soleh. Ini pertama. Jadi ketika kita durhaka kepada orang tua, kita ingin diridhoi oleh orang tua, setelah sepeninggal orang tua, jadilah kita anak yang soleh dan solehah. Anu tadina tara sholat, jadi rajin sholat. Anu tadina cara baca Quran, jadi baca Quran. Anu tadina misalkan sok ngablun teu para rubuh, jadi henteu gitu. Memperbaiki diri lah. Jadi jadilah kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini yang pertama, langkah yang pertama ya. Wasani, yang kedua, ayyasila qarabatuhuma wa asdiqa'ahuma. Yang kedua adalah tetap menyambungkan silaturahim ya, dengan saudara-saudara bapaknya atau teman-teman teman-teman bapaknya, sahabatnya. Sambungkan silaturahim itu. Mungkin bapak kita punya teman, punya sahabat ya, yang dulu sangat dekat gitu. Tetap kita sambungkan silaturahimnya ya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya yang dekat waktu di dunia. Tetap dilanjutkan silaturahimnya, bertemulah dengan mereka-mereka. Ini yang kedua, tetap menyambungkan silaturahim dengan saudara-saudara bapak kita atau orang tua kita dan sahabat-sahabat yang dicintainya. Jadi menyambungkan saudara bapak, saudara ibu, mungkin saudara bapak, saudara ibu teh mamang, bibi gitu, uwa ya, termasuk teman-temannya, sahabat-sahabatnya, karena mungkin bapaknya atau ibunya punya sahabat-sahabat yang dicintainya. Itu yang kedua. Wasalisu, kemudian yang ketiga, ayyastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu lahuma. Nah, yang ketiga adalah mendoakan, beristighfarlah untuk kedua orang tua kita, mendoakan orang tua kita dan bersedekah ya, yang pahalanya untuk orang tua kita. Setiap kita sedekah, niatkan pahalanya, kirimkan pahalanya untuk orang tua kita ya. Setiap baca Quran, hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita. Semuanya amal-amal soleh. Jadi gitu, mendoakan dan bersedekah sudah terjawab, Bu ya. Nah itu kewajiban anak ya kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi jangankan yang baik, yang soleh, yang soleha, yang durhaka pada orang tua juga bisa diampuni, dimaafkan oleh orang tuanya, dan dia maafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah apabila melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, jadilah anak yang soleh. Yang kedua, sambungkan silaturahim dengan kerabatnya dan sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, doakan dan bersedekahlah atas nama orang tua kita. Itu, Bu ya? Jelas, Bu? Mohon. Udah? Ada lagi? Ustaz mau nanya ini ya. Ya. Kan punya ibu udah sepuh gitu, udah agak pikun gitu Ya. Kalau dikasih makanan apa gitu ya, suka enggak, maksudnya suka ngedoain gitu Pak Ustaz. Alhamdulillah didoakeun ya gitu, misalnya sing disayang salaki apa gitu, didoain gitu. Ya. Dikasih makan apa aja gitu, suka ngedoain gitu. Ya. Apa kayak gitu. Nah, kita kan support gitu orang tuanya gitu. Iya. Ya. Alhamdulillah itu. Aminkan oleh kita, Bu. Amin, amin, amin gitu, amin. Karena ijabah. Kamu kalau sudah sepuh gitu ya, waduh udah tembus ke langit tuh, Bu. Ya. Aminkan, amin, amin Ibu, amin gitu. Iya. Bisa. Orang tua kita kan jimat ya. Betul. Betul. Ulah ieu mah
minta karomah ka para wali, jarah ka para wali, ari ka indung bapak Tara. Ya, gitu. Dahulukan, karena itulah ya jimat kita, betul Bu ya. Masih ada, tapi orang tua masih ada. Bisa komunikasi lewat HP Bu. Komunikasi lewat HP ya. Sekarang mah bisa video call. Ya, bisa video call. Jangan putus komunikasi dengan orang tua. Yang masih hidup apalagi. Jaga itu. Itu teh jimat ya. Karomah itu karomah. Orang tua itu, apalagi sudah sepuh gitu ya, Masya Allah. Saya merasakan punya orang tua yang sampai sepuh bener gitu ya, sampai wafatnya, Masya Allah. Raga kasak, namun raga kasak tema gitu. Jadi gimana, ada pertanyaan lagi Bu? Punten ya, udah sore ini. Begini Pak, ya. tadi yang dibicarakan kan tentang orang tua kita sendiri ya. Bagaimana dengan saya nih udah punya suami, dengan bapak ibu mertua, perlakuan baik sama atau hak dan kewajibannya sama pula? Idem. Sama Bu. Sama. Perlakuan kita kepada orang tua kita kandung maupun kepada mertua kita harus sama. Karena kalau kita durhaka kepada mertua kita, sama durhakanya kepada orang tua kita. Ya, karena sejak terjadinya ijab qabul suami istri, berarti sudah terjadi misalkan ghalidha, pertalian yang teguh, ikatan yang teguh yang tidak terpisahkan lagi, ya, yang berikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipisahkan lagi sudah. Perlakuan harus sama. Ah, kita juga begitu sebagai orang tua, jangan menganggap menantu ini sebagai menantu. Menganggap dia sebagai anak sendiri, perlakukan sebagai anak sendiri. Jangan, saya tambah menantu, iya kan baik lah. Beres setengah piring baik, ya jangan anak orang 2 piring. Jangan. Gak boleh. Soalnya punten kalau saya biasa bahari curhat deh. Ya nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, bukan menjelek-jelekan. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Jadi orang tua saya bukan dibanding-bandingkan Ya. orang tua. Terus subhanallah. Jadi pertama bapak bertolak belakang dengan bapak orang tua saya. Padahal saya udah menurut saya baik, tapi Allah ya Pak ya. Itu kenapanya? Ngomong pasti ada yang gak enak. Ya, ya, ya. Saya berkata atau ngobrol, pilih bahasa, tapi disambungin pasti dari anak saya kecil sampai anak saya menikah. Begitu pelakuan. Ya. Ada yang bilang orang tua saya itu orang tua saya itu besannya paling baik di antara besan-besan yang lain. Kenapa sama saya seperti ini? Begitu Pak Ustadz. Apakah saya kalau ada rasa kurang suka itu dosa? Iya. Ya. Saya belajar untuk ikhlas. Betul. Tapi namanya manusia. Namanya manusia mukanya Pak. Iya. Ada rasa sedih, ada rasa lupa, tapi ada rasa suka, rasa Pak. Ya. Ya Bu. Jadi apa yang Ibu rasakan ini sebetulnya bukan hanya Ibu yang pernah mengalami seperti ini. Saya pernah menemukan orang-orang yang curhat ke saya dengan kasus yang sama, Bu. Dengan kasus yang sama seperti Ibu. Jadi saya ingin ingatkan kepada Ibu yang mengalami seperti Ibu, bukan hanya Ibu sendirian. Karena saya udah biasa dicurhatin masalahnya. Udah sering datang ke rumah dengan kasus yang sama, Bu. Jadi dia perlakuan mertuanya tuh kurang baik gitu kepada dirinya gitu. Saya tetap menyarankan, tetaplah kamu berbuat baik. Anda berbuat baik kepada mertua seperti Anda berbuat baik kepada orang tuamu. Insya Allah itu merupakan ladang pahala dan pengampunan dosa bagi Anda. Ya. Makasih Anda berbuat baik lebih-lebih. Misalkan kalau masa dikasih pisang satu, Iya. itu mereka dikasih pisangnya sepandan gitu. Iya. Ya, gitu ya. Betul, betul, betul. Betul. Baik saya itu kayaknya nggak ada. Semuanya itu. Iya. Ya mungkin ada asbab-asbab tertentu ya yang menyebabkan sikap mertua seperti itu. Tetapi yang penting tadi itu sikap kitanya lah yang penting ya. Sebab kalau kita menginginkan ngegugat, jangan begitu mertua, susah kan? Yang kita yang sudah tahu ilmunya, kitalah yang lebih dahulu memperbaiki diri, gitu aja. Jangan nunggu-nunggu orang lain berubah atau mertua berubah atau siapapun berubah. Kita yang sudah tahu
berubahlah terlebih dahulu diri kita, bersikaplah sesuai dengan sepatutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah juga mereka-mereka itu ya yang kita inginkan. Allah berkasih hidayahnya kepada mereka gitu. Iya. Jadi doakan, Bu. Jangan lupa didoakan ya. Doakan oleh kita ya, doakan supaya dibalikkan hatinya dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Menjadi mertua yang baik ya. Gitu. Ya. Betul. Ada yang seperti itu ada, Bu. Ada. Jangan heran ya. Jangan heran dan tetaplah bersabar ya. Nah, itu barangkali, Bu ya. Mungkin pertanyaan sudah dulu. Sekarang ada 3 pertanyaan nih yang harus disampaikan kepada ibu-ibu ya. Yang gampang aja, Bu ya, yang gampang aja. Jawabannya yang terhangat aja, yang terhangat ya. Ya. Apa kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah meninggal? Sebutkan satu aja. Ya, Bu. Mendoakannya. Ya udah satu. Mendoakannya. Ya, mendoakannya. Ya. Kemudian apa lagi pertanyaan? 3, Bu ya, Bu Adang? 3 ya. Gitu. Apa lagi nih pertanyaannya ya? Nah, apa hak bapak? Sebutkan salah satu hak bapak yang harus didapatkan dari anaknya. Ya, Bu, yang Memenuhi kebutuhan memberi makan. iya. Betul. Ya sudahlah, satu aja memberi makan, memenuhi. Ya sudah, satu aja, Bu, nggak usah banyak-banyak karena ada 10. Kelamaan. Udah 2. Ya, udah 2 ya. Yang terakhir. Coba bacakan doa untuk orang tua. Ya, Ibu. Nah, kabul, amin. Ya, sudah itu. Berarti hafal tuh ya. Udah tuh Bu Adang ya. 3-nya sudah menjawab, alhamdulillah ya. Terima kasih seperti itu. Sebelum kita ini akhiri dulu, sebelum dibagikan doorpressnya, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nari wa anfa indal hisab. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa lil khairi qaribna wa anisari abidna wa qdi hawaijina min umuri dunya wal akhirah. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhan arifin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.